Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Syifa Amelia dengan NPM 211506020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah dasar dari SQL untuk memenuhi tugas akhir dari percobaan 3 praktikum sistem basis data. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan software SAM dan Common Prompt. Pertama, kita aktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL pada SAM. Jika sudah diaktifkan seperti ini, maka kita buka command prompt-nya, lalu akan muncul sintaks yang pertama seperti ini, user asus cd, di mana di sini kita akan masuk ke dalam directory SQL-nya. Yang pertama kita ketikkan cd titik-titik, kemudian akan masuk ke dalam directory C dengan user, kemudian cd kita ketik lagi sampai seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam cd SAM. Selanjutnya jika sudah masuk dalam cd SAM, kita masuk ke dalam cd MySQL. Selanjutnya kita masuk ke dalam cd bin tempat penyimpanannya. Selanjutnya di sini terdapat sintaks MySQL X ini u-p, di mana di sini akan mengimport database-nya. Kemudian kita disuruh enter password, di sini kita enter saja sampai muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik show database, di mana show database ini merupakan sintaks yang digunakan untuk menampilkan database. Karena di sini saya belum memasukkan database apapun, maka di sini akan muncul error. Nah, selanjutnya saya akan membuat database perpustakaan 1 di sini dengan sintaks create database perpustakaan 1. Selanjutnya, jika berhasil dia akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, jika telah memasukkan database yang akan saya gunakan nanti, saya memasukkan sintaks show database yang berfungsi untuk menampilkan database yang telah tersimpan, yang telah saya masukkan tadi. Di sini terdapat perpustakaan 1 sesuai dengan saya ketikkan di sini. Selanjutnya di sini terdapat use perpustakaan 1 karena saya akan menggunakan database dari perpustakaan 1 dengan sintaks use perpustakaan 1, saya menggunakan database ini. Kemudian database akan berubah dengan masuk ke dalam use perpustakaan 1 di sini. Nah, selanjutnya saya menggunakan sintaks show tables, di mana show tables ini akan menampilkan table yang telah saya buat. Karena di sini saya belum membuat table apapun, maka akan menampilkan empty set. Selanjutnya saya mengetikkan sintaks create table buku, di mana sintaks ini akan membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel buku yang berisi values-nya itu ada ID buku dengan tipe data integer dan primary sebagai primary key. Kemudian terdapat values judul dengan tipe data varchar dengan length-nya 255. Selanjutnya terdapat values penulis dengan tipe data varchar dengan values 255, dan terdapat values tahun terbit dengan tipe data di sini integer. Di sini sudah saya buat tabel bukunya, maka akan muncul query OK. Selanjutnya saya lanjut membuat tabel anggota dengan sintaks create table anggota dengan values-nya ID anggota dengan tipe data integer dan sebagai primary key. Kemudian values nama dengan tipe data varchar dengan length 255. Selanjutnya values alamat dengan tipe data varchar, length-nya 255, dan telepon dengan tipe data varchar dengan length 20. Kemudian selesai, query OK. Selanjutnya saya membuat tabel peminjaman dengan sintaks create table peminjaman. Yang pertama itu terdapat ID peminjaman dengan tipe data integer sebagai primary key. Selanjutnya terdapat ID buku dengan tipe data integer, ID anggota sebagai dengan tipe integer. Kemudian terdapat tanggal peminjaman dengan tipe data date, tanggal pengembalian dengan tipe data date. Kemudian di sini kan saya menggunakan ID buku dan ID anggota yang terdapat pada di sini tadi ID buku dan ID anggota. Maka saya buat sebagai orange key ID buku, reference buku, dan ID bukunya. Kemudian foreign key ID anggota, reference anggota, ID anggotanya. Kemudian query OK.
Selanjutnya saya akan menampilkan dengan sintaks show tables sesuai dengan yang saya buat tadi. Ada create table buku, create table anggota, dan create table peminjaman. Maka akan muncul di sini anggota, buku, dan peminjaman. Selanjutnya saya masuk ke sintaks insert into buku, di mana insert into buku ini akan menambahkan data ke dalam table tersebut dengan sintaks insert into buku dan ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan values-nya saya masukkan di sini ada 5 record. Yang pertama ada dengan ID buku 1, judul bukunya bintang dan penulisnya dari Lie, tahun terbitnya 2017. Dan record yang kedua itu ada ID buku 2 dengan judul buku hujan, penulis dari Lie, tahun terbitnya 2016. Kemudian record yang ketiga terdapat ID bukunya 3 dan judul bukunya itu Bumi dan penulisnya itu Terelie dengan tahun terbit 2014. Selanjutnya terdapat ID buku 4 dengan judul buku Rindu, penulisnya Terelie dengan tahun terbit 2014. Selanjutnya ada ID buku 5 dengan judul buku Pulang dan penulisnya Terelie tahun terbit 2015. Kemudian query di sini berhasil dimasukkan. Selanjutnya saya menambahkan data atau values pada tabel anggota dengan menggunakan sintaks insert into anggota, ID anggota, nama, alamat, telepon. Dengan values-nya di sini ada 5 record. Yang pertama ada nama dengan ID anggota 1 dengan nama Syifa, alamat Natar, dan teleponnya. Kemudian di sini terdapat ID anggota 2 dengan nama Asap yang pertama. Nama Asap yang pertama pada pertemuan pertama itu Kak Charles Gunawan dengan alamat Bandar Lampung, dan nomor teleponnya. Kemudian terdapat record yang ketiga yaitu dengan nama Kak Aslep Karenata Adisti Pratiwi dengan alamat Balam. Di sini nomor teleponnya. Kemudian terdapat record yang keempat yaitu Kakak Aslep yang ke pertemuan 3 dengan Kak Gilang Aleyusta dengan alamat Balam dan nomor teleponnya. Kemudian Kakak Aslep yang kelima pada record yang kelima yaitu Kak Dwindi Monika dengan alamat Balam di sini dengan nomor teleponnya. Kemudian berhasil dengan query-nya Selanjutnya di sini saya menggunakan sintaks insert into peminjaman untuk menambahkan data atau nilai pada tabel peminjaman dengan ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Dengan values-nya di sini ada 5 record dengan ID peminjaman 2, ID buku 4, dan ID anggotanya 1 beserta dengan tanggal peminjaman dan pengembaliannya. Begitu juga dengan record yang kedua, record yang ketiga, record yang keempat, dan record yang kelima. Kemudian query-nya akan Selanjutnya di sini saya menggunakan sintaks select bintang from anggota, di mana sintaks ini akan menampilkan tabel dari anggota. Di sini karena saya telah menambahkan tadi di sini 5 record, maka pada tabel akan tampil 5 record anggota dari perpustakaan. Selanjutnya saya menggunakan sintaks select from buku, di mana di sini akan menampilkan tabel dari buku sesuai dengan yang telah saya inputkan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat sintaks select bintang from peminjaman, di mana pada sintaks ini akan menampilkan tabel dari peminjaman. Kemudian di sini des anggota, di mana pada sintaks ini digunakan untuk mendeskripsikan dari anggota tadi. Selanjutnya di sini terdapat alter tabel anggota, modify kolom ID anggota into increment, di mana alter ini digunakan untuk mengubah kolom dan memodifikasinya. Kolom ID anggota dengan untuk tipe data integer supaya dapat otomatis di increment. Nah, di sini error karena
karena di sini kan tadi itu foreign key ya, saya tidak menggunakan peminjaman sebagai foreign key, makanya error. Nah, selanjutnya di sini saya drop dulu foreign key dari peminjaman IB ini, baru saya masukkan kembali into alter tabel anggota modify kolom ID anggota itu auto increment-nya. Nah, di sini berhasil, query oke. Selanjutnya di sini terdapat alter tabel peminjaman, add constraint peminjaman di sini untuk mengubah tabel dari peminjaman anggota agar dapat auto increment. Selanjutnya di sini saya menampilkan dengan sintaks des anggota. Di sini sudah tampil auto increment. Nah, di sini saya mencoba untuk auto increment-nya dengan sintaks insert into anggota. Saya menambahkan anggotanya lagi, tetapi di sini pada values-nya saya memasukkan nilainya itu ID anggotanya itu tidak berurutan dengan 3 record. Nah, query oke. Kemudian saya menggunakan sintaks select bintang from anggota untuk menampilkan nilai untuk menampilkan tabel anggotanya. Nah, di sini dapat dilihat karena tadi saya telah menggunakan auto increment, walaupun nilai yang dimasukkan itu tidak berurutan, karena saya telah menggunakan auto increment tadi, maka yang ditampilkan akan tetap berurutan walaupun dimasukkannya tidak secara berurut. Kurang lebih seperti itu mengenai SQL dasar dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.